إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Kalau ada yang bertanya, ada berapa jumlah aliran sesat di negeri kita di Indonesia? Sampai sekarang belum ada yang bisa menghitung jumlahnya. Mengapa? Dari banyaknya. Banyak sekali. Saya pada tahun 2009 meneliti di Jawa Timur, separuh Jawa Timur, dengan kawan-kawan di Pondok Pesantren Sidogiri. Aliran sesat di separuh Jawa Timur itu hampir 300. Itu separuh. Berarti kalau dipukul rata, kira-kira di Jawa Timur ada 300. Di Pulau Jawa ini provinsinya ada 6. Kalau tiap provinsi 600, berarti di Jawa ada berapa ribu itu. Belum lagi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, belum lagi itu. Dari banyaknya aliran sesat. Nah, dari sekian banyak aliran sesat yang ada, yang paling marak perkembangannya ada 3. Siapa? Yang pertama Wahabi. Wahabi ini hampir seluruh titik di Indonesia ada Wahabinya. Gak ada daerah yang gak ada Wahabinya. Saya seminggu yang lalu ditanya, Jumat yang sebelumnya ditanya di Bima, Nusa Tenggara Barat, Pak Kiai, kenapa Wahabi itu ada di mana-mana? Saya bilang, karena Wahabi itu tanduk setan. Di mana ada setan, ada Wahabi di situ. Karena tanduknya. Ini di mana-mana. Ini Wahabi. Di Medan ini Wahabi punya lembaga pendidikan pesantren ya, pesantren atau perguruan tinggi. Mereka kalau bikin lembaga namanya As-Sunnah. Kemudian di Medan ini juga ada Ma'had Abu Ubaidah ya. Hah? Kemudian kalau punya masjid, masjid mereka dikasih nama Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Abu Ubaidah, Ubay bin Ka'ab, di mana-mana. Ini di Medan. Dan di Sumatera ini Wahabi yang paling kuat 3 tempat, 3 provinsi. Riau, Sumatera Barat, lalu Jambi. Di Medan ini kuat juga sebenarnya Wahabi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana kegigihan, kesungguhan dan upaya orang-orang kafir dan munafik untuk senantiasa memadamkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, atau menjauhkan kaum muslimin dari agamanya, melalaikan kaum muslimin dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka ini orang-orang kafir dan munafik senantiasa berusaha memadamkan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala, berusaha memadamkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dengan lisan-lisan kotor mereka, dengan lidah-lidah buruk mereka. Apakah dengan ghibah, dengan mencaci, memaki, memangadi domba, bahkan tidak segan-segan kemudian menyudutkan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Akan tetapi zaman rahmatullah, kemudian Allah mengatakan wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyempurnakan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyempurnakan agama ini walaupun orang-orang kafir itu tidak menyenanginya. Maka di dalam ayat ini jemaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 perkara penting, 2 pelajaran besar bagi kita semuanya kaum muslimin yang berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama jemaah rahmatullah, para ulama mengatakan bahwasanya agama ini adalah mumtahanah. Bahwasanya agama ini akan senantiasa diuji. Jadi sebesar apapun agama yang kita jalankan jemaah rahmatullah, dan sebesar apapun sunnah Nabi SAW yang kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan senantiasa diuji dari ujiannya orang-orang kafir munafik, bahkan orang-orang ahlul bid'ah. Dan salah satu jemaah rahmatullah yang bisa kita dapatkan ujian tersebut adalah si Idrus Ramli ini, yang dimana dia sering berkuar-kuar menyebutkan bahasanya di antara kelompok sempalang sekte sesat adalah Salafi Wahabi. Maka ini adalah merupakan, ketahuilah, ini adalah merupakan di antara bentuk ujian dari orang-orang pelaku bid'ah, dari orang-orang yang tidak menyukai sunnah Nabi SAW. Otomatis zaman dalam itu orang seperti ini dan sejenisnya dan yang semisalnya, kalau mereka tidak ada dalam diri mereka sifat kemunafikan
atau sifat kekufuran, yang minimal mereka adalah para pelaku bid'ah, ahlul bid'ah tulen, yang tidak menyenangi dakwah sunnah Nabi SAW, yang tidak menyenangi orang-orang yang mendakwakan sunnah Nabi SAW, yang tidak menyukai orang-orang yang menyebarkan sunnah Nabi SAW, yang tidak menyenangi orang-orang yang memuliakan sunnah Nabi SAW. Dan aneh zaman rahmatullah, kalau kita lihat dari statement-statement Idrus si Pak Ramli ini, bahwasanya Salafi Wahabi itu begini, Salafi Wahabi itu begitu. Justru kalau kita ingin melihat kemungkaran-kemungkaran, kerusakan-kerusakan dalam beragama, itu datang dari sekte mereka. Itu datang dari kelompok-kelompok sempalan mereka, yang munculnya padepokan kiai-kiai yang berbentuk seolah-olah ini adalah merupakan syariat, tapi itu adalah merupakan dukun-dukun, yang sebagaimana yang lagi viral si Uding ini, ya, yang menyampaikan, yang banyak melakukan pembohongan publik, kedustaan publik, ya, yang notabene-nya adalah mereka ini adalah dari kelompok mereka ini sendiri. Maka lihat zaman rahmat Allah. Begitu pula dengan pondok-pondok pesantren yang dikatakan pondok pesantren Salafi Wahabi itu begini dan begitu. Justru kejadian-kejadian yang marak dewasa ini yang terjadi di tengah-tengah kita, itu dari pondok-pondok pesantren mereka sendiri, ya, dari kelompok-kelompok mereka sendiri. Alhamdulillah, ya, kita tidak pernah membalas cacian mereka, tidak pernah membalas kemudian keburukan mereka. Lisan kotor Idrus Ramli ini, justru Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah-musibah yang terjadi di tengah kaum muslimin, maka semakin membuka kedok mereka, semakin memperjelas hakikat daripada tabiat karakter habitat daripada si Idrus Ramli dan kawan-kawannya ini dengan kejadian-kejadian tersebut. Maka ini zaman rahmatullah, bahwasanya dakwah salafi ini yang digelari Wahabi oleh musuh-musuhnya, orang-orang yang tidak menyukai sunnah Nabi SAW, yang berjalan di atas amalan-amalan bid'ah dan kesyirikan, mereka senantiasa memunculkan berbagai macam tuduhan, kemudian cacian, makian, hinaan terhadap dakwah ahli sunnah wal jamaah dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Bahkan, ya, baru-baru ini saya di-share oleh seorang teman bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab katanya itu membawa ajaran baru. Maka ini adalah merupakan tuduhan dusta terhadap dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Mereka adalah orang-orang yang dibutakan hati-hati mereka, ditutup telinga-telinga mereka, kemudian dibutakan mata-mata mereka untuk melihat kebenaran yang sebenarnya. Maka itu adalah merupakan kedustaan zaman rahmatullah. Ketahuilah, semua tuduhan keji, cacian, makian, hinaan, bahkan fitnah-fitnah yang busuk yang ditujukan, yang dilemparkan kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, begitu pula dengan dakwah-dakwah beliau, maka itu adalah merupakan diantara makar musuh-musuh sunnah, musuh-musuh para pelaku kesyirikan yang ingin melancarkan dan mengencarkan dakwah-dakwah keburukan mereka, dakwah-dakwah kesyirikan mereka, dakwah-dakwah amalan-amalan bid'ah mereka melalui tarekat-tarekat sufi-sufi buruk mereka, yang sesat mereka. Dan alhamdulillah, orang-orang yang berjalan di atas ilmu maka tentunya akan mengetahui perkara tersebut dan tidak ada samar baginya. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, meskipun dakwah ini senantiasa dirongrong oleh orang-orang kafir, munafik, dan para pelaku bid'ah, maka ketahuilah zaman rahmatullah, dakwah ini akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini akan senantiasa eksis, dakwah ini akan ada, akan muncul sampai datangnya hari kiamat. Apakah dengan kita, orang-orang yang sekarang ini berjalan di atas sunnah, ataukah orang-orang yang akan datang? Sebab Nabi SAW telah mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum. Akan senantiasa ada kelompok manusia di tengah-tengah banyaknya kerusakan, banyaknya kesyirikan, banyaknya amalan-amalan bid'ah. Orang-orang yang senantiasa menegakkan diri mereka di atas sunnah Nabi SAW, berjalan di atas perintah Nabi SAW, berjalan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. La yadurruhum man khadhalahum. Dan mereka ini tidak akan pernah merasa sakit, tidak pernah merasa sedih, dan tidak pernah merasa mundur dari dakwah sunnah Nabi SAW terhadap cacian, makian, hinaan, fitnah dari orang-orang yang ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan banyaknya cacian, makian, mereka semakin kokoh di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mereka semakin senang dan bergembira. Maka absyir ya ikhwan,
kabar gembirakan bagi orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi SAW, dan kemudian mereka bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat kelak. Kita berbangga dengan sunnah Nabi SAW, berjalan di atas manhaj yang diajarkan oleh Nabi SAW sampai datangnya hari kiamat kelak. Hadza wallahu alam bisawab wa barakallahu fikum.